terkait dengan masalah mufawwidhah ini, mungkin di sini muncul pertanyaan. Iya. Muncul pertanyaan. Orang-orang yang mengatakan makna itu kita tidak tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Mufawwidhah ini. Apa dalilnya? Nah, ini kita harus paham dulu ya. Sebab ini pendalilan ini, membahas pendalilan mereka di sini, ini dari masalah-masalah penting. Supaya kita kenal jalannya orang-orang yang menyimpang ini. Jadi mereka baca ayat di surah Ali Imran itu. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, ini orang-orang mengharuskan berhenti di situ. Iya. Berhenti di situ. Iya. Jadi ayat dikatakan dialah Allah yang menurunkan kitab. Dari kitab itu ada ayat yang muhkamat, dan ini pokok kitab. Dan ada ayat yang apa? Mutasyabih. Orang yang di hatinya penyakit, dia ikuti yang mutasyabih. Untuk membuat fitnah dan mengikut, ingin mencari takwilnya. Sedangkan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Nah, disinilah orang-orang mufawwidhah ini berdalilkan. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ayatnya. Dan mereka menggunakan ayat ini ada 3 hal di pendalilan mereka dan ada hasil. Ya. Yang terlahir dari pendalilan mereka. Ada hasil. Jadi supaya paham dulu cara berpikirnya, saya terangkan ya. Terkait dengan ayat bagaimana mereka berdalilkan, ada 3 bentuk pendalilan mereka. Yang pertama mereka wajibkan wakaf di al-ismul a'zam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Harus berhenti di situ. Tidak boleh dilanjut. Tidak boleh dilanjut. Jelas ya? Padahal kalau di bacaan ahli qiraah boleh dua-duanya. Boleh berhenti di situ, boleh dilanjut. Boleh dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Boleh berhenti di situ. Kalau di bacaan keumuman ahli qiraah, tapi mereka tidak, harus berhenti di situ. Jangan disambung. Itu satu dulu. Terus yang kedua, orang-orang mufawwidhah ini berdalilkan dengan ayat, mereka katakan bahwa ayat dan hadits tentang sifat itu masuk di dalam kategori mutasyabih, bukan muhkam. Masuk dalam kategori apa? Mutasyabih, bukan muhkam. Ini sudah kita jelaskan ya bantahannya. Ini keliru, mereka memahami. Iya, bahkan ayat tentang sifat itu masuknya ke dalam muhkam. Yang mutasyabih itu apa ya? Kaifiatnya yang mutasyabih. Jelas ya? Baik, yang ketiga, mereka di dalam memahami takwil. Yang mereka katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi dia pahami itu takwil apa di sini artinya? Takwil seperti makna yang diinginkan oleh tukang takwil yang pertama itu tadi. Iya, jelas ya? Dan takwil dengan makna itu kan hal yang baru terjadi. Kok bisa ada ayat Al-Quran turun di masa Nabi SAW, sudah berjalan 3 generasi, tidak pernah ada takwil tiba-tiba muncul, terus makna takwil ini masuk ke dalam ayat. Hah? Inilah kekeliruan mereka memahami. Jelas ya? Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini. Jadi ketika dia pahami takwil di sini dengan makna orang-orang belakangan, takwil itu artinya sebuah lafaz itu dipalingkan dari zahirnya, itu takwil namanya. Itu di kalangan orang belakangan. Iya. Sebuah lafaz ditakwilkan dari zahirnya, katanya dengan qarina, dengan indikasi yang mereka miliki di dalam hal itu. Itu yang disebut takwil. Dan ini tidak dikenal ya di kalangan para ulama. Tidak dikenal di kalangan para ulama. Hasilnya, karena ini 3. Hasilnya apa? Hasilnya bahwa ayat-ayat sifat itu maknanya tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu.
Nah, itu hasilnya. Dan hasilnya juga ayat-ayat tentang sifat itu dohirnya bukan yang dimaksudkan. Harus berbeda dengan apa? Dohirnya. Sebab ini masuk di dalam kategori apa? Mutasyabih. Nah, itu hasil dari pemikiran mereka berdasarkan dengan ayat. Jelas ya?